Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Hayatun Nafiah, NIM 2014-10736. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam. Video ini bermaksud untuk memenuhi tugas fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Syahrial LC MSy. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai ijarah yang telah dipresentasikan sebelumnya oleh teman saya, yaitu Muslimin. Langsung saja saya ulas ya. Pengertian ijarah. Sebelum melangkah maju mengenai ijarah, dalam hal ini mari berkenalan dulu dengan pengertian ijarah itu sendiri. Pengertian ijarah dalam istilah adalah berasal dari bahasa Arab al-ajru yang berarti imbalan, upah, atau ganti, ataupun sewa. Dalam dunia properti dan perbankan, ijarah adalah akad atas manfaat suatu produk atau barang properti dalam jangka waktu tertentu yang akan diganti dengan penggantian sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Nah, apa perbedaan ijarah dan leasing? Meskipun bentuk dan tata cara ijarah mirip dengan sewa atau leasing dalam bisnis konvensional, tapi tetap saja terdapat perbedaan ijarah dan leasing. Apa saja? Nomor 1 adalah objek sewa. Perbedaan leasing dan ijarah terletak pada objek yang disewakan. Objek leasing hanyalah dalam bentuk barang saja. Berbeda dengan ijarah yang menyewakan barang dan jasa. Sebut saja mulai dari sewa barang, tenaga kerja, hingga keharusan upah mengupah. Yang kedua, metode pembayaran ijarah dan leasing. Perbedaan ijarah dan leasing pada metode pembayarannya, biaya sewa yang diberlakukan tidak tergantung dari hasil penjualan, namun dari jangka waktu sewa sebuah hunian tersebut. Yang ketiga, kinerja objek dan sewa. Perbedaan ijarah dan leasing selanjutnya terletak pada kinerja objek sewa. Objek yang disewa tidak mempengaruhi nilai leasing. Contohnya saat sewa ruko, ketika penyewa tidak merasakan manfaat atau kepentingan sebuah objek, maka ia tetap harus membayar nilai sewa yang diberlakukan. Yang keempat, pindah kepemilikan. Perbedaan ijarah dan leasing yang keempat terletak pada istilah perpindahan kepemilikan sebuah objek. Tipe perpindahan kepemilikan dari leasing ada dua, yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease adalah ketiadaan perpindahan kepemilikan objek sewa, sedangkan financial lease memiliki pilihan kepemilikan objek sewa di akhir. Hal ini pun sudah disepakati antar pihak yang berkepentingan di awal perjanjian. Setelah mengetahui perbedaan ijarah dan leasing, ada baiknya kita melihat dari segi hukumnya. Hukum ijarah telah difatwakan oleh MUI, yaitu tercantum pada DSN MUI nomor 9, DSN MUI /4/2000. Dinyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam ijarah. Yang pertama adalah ijarah murni. Sebenarnya tata cara ijarah sama seperti perjanjian sewa menyewa biasa. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kedudukan yang sama. Jika perjanjian ijarah sudah selesai, pihak yang menyewakan objek dan pihak penyewa akan kembali kedudukannya masing-masing. Ijarah murni cukup dikenal di kalangan pebisnis untuk melakukan proses pemborongan pembuatan bangunan. Contohnya, memborong pembuatan rumah yang kemudian dibuka kepada orang umum yang ingin menyewa bangunan untuk ditinggali jangka waktu. Penyewaan pun ditetapkan berlangsung antara 10 hingga 15 tahun. Yang kedua adalah ijarah muntahiyah. Ijarah ini memiliki dua akad yang saling berangkaian. Dua akad ijarah adalah akad al-ba'i dan akad al-ijarah. Al-ijarah muntahah bi at-tamlik.
yang mana muntahiya adalah transaksi sewa-menyewa yang diiringi dua akad dalam periode tertentu. Ketika masa sewa berakhir, objek sewa akan dihibahkan atau dijual kepada penyewa. Selanjutnya adalah rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah, yang pertama terdapat sigot yang menandakan kedua belah pihak setuju atas terjadinya akad yang telah mereka lakukan. Yang kedua, terdapat pemberi sewa atau jasa dan penyewa jasa tersebut. Yang ketiga, terdapat objek yang akan disewakan berupa manfaat barang atau jasa. Yang keempat, terdapat ongkos sewa atau ujroh. Yang keempat, terdapat ongkos sewa atau ujroh. Yang kelima, terdapat syarat-syarat umum akad yang berlangsung. Selanjutnya syarat sah ijarah. Yang pertama adalah akid, zat, dan tempat akad. Yang kedua, kepemilikan. Yang ketiga, manfaat yang jelas. Yang keempat, kelaziman ijarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.